kalau sudah di kotak-kotakan KTP-mu mana? Jawaban saya kartu pamungkas saya, jawaban pamungkas saya adalah lo yang mendirikan Jogja aja bukan orang Jogja kok KTP-nya. Ya, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Tamu kita kali ini orang yang paling sibuk di Jogja, Mas Paksi Raras. Halo, selamat selamat hari baik ya. Saya Paksi Raras, Kepala Sukunya FKY. FKY, ya. Direktur FKY ya? Ya, betul sekali. Kebetulan yang keberapa Mas Direktur? 2 tahun ini dapat amanah. Bahasanya udah sopan toh, dapat amanah untuk menjadi Direktur FKY begitu. Jadi ini kita mencuri-curi waktu karena FKY ini lagi sibuk-sibuknya. Sedang berjalan, alhamdulillah ini baru running FKY-nya di minggu ini. Jadi memang pokoknya nek diundang Mas Putut saya harus datang apapun itu. Tapi sebetulnya begini Mas Paksi, ya. Kalau penjelasan ke tamu-tamunya bintang-bintangnya FKY kan sudah banyak. Saya sudah menonton wawancaranya dengan Pak Butet Kertarjasa yang luar biasa mengulas tentang Pak Umar Khayyam almarhum. Lalu ke Cak Nun, luar biasa juga mengulas tentang almarhum Mas Linus. Nah kan, tapi belum ada ruang yang cukup untuk direktornya ngomong gitu. Nah, karena FKY ini festival yang sangat khas Jogja dan harus diselenggarakan juga ternyata di tahun ini dengan situasi yang berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke FKY, Mas Paksi ini adalah penyanyi yang sangat terkenal di Jogja. Aduh. Jasmine ya dulu, Jasmine. Sebenarnya apapun ya. Saya itu memang kalau dari genre musik dari kecil sudah berkecimpung di dunia mocopat sebenarnya. Awalnya dari tradisi. Dari SD memang basicnya justru malah kesenian tradisional dan mocopat. Kalau dulu di Jogja dan di Jawa Tengah itu ada Porseni, Pekan Olahraga Seni. Betul. Nah saya itu selalu menjadi kontingen di mocopat atau di karawitan atau malah di tembang-tembang Jawa. Gitu ya? Gitu sampai SMP. Itu karena didikan orang tua? Saya berasal dari background taman siswa. SD saya taman siswa. Zaman dulu kurikulumnya itu memang pendekatannya dari seni tradisi. Nah memang dari keluarga memang backgroundnya juga background kesenian. Semua saya termasuk kakak-kakak saya memang pondasi seninya memang didapatkan dari taman siswa. Yang keterusan saya sendiri. Bapak saya memang almarhum bapak saya dari backgroundnya teater, salah satu tokoh teater di Jogja. Kami masuk ke taman siswa, saya keterusan sampai ke SMP itu sudah lepas dari taman siswa, masuk ke SMP negeri, akhirnya terkontaminasi oleh kehidupan yang lebih populis, main band. Main band di situ banyak sekali, akhirnya bergabung dengan beberapa komunitas. Komunitas jazz, komunitas blues, komunitas macam-macam. Nah, tapi memang terus balik lagi kuliah, masuk lagi ke sastra Jawa karena memang itu passion saya. Dan sepertinya saya juga klaim satu angkatan itu satu-satunya mahasiswa yang pilihan utama pas UMPTN itu sastra Jawa kayaknya cuma saya. Cuman Anda. Yang dulu sekali itu ada, yaitu Mas Gunawan Maryanto. Iya. Nah itu kami ini termasuk 2 orang yang tersesat mungkin ya. Saya hampir memilih itu. Sama-sama tersesat kalau masuk filsafat. Hampir memilih. Kita harus berbesar hati. Tapi pilihan ketiga akhirnya. Pilihan kedua setelah filsafat. Kita ini harus berbesar hati bahwa 2 pilihan jurusan kita ini memang jurusan yang tidak populis di UGM ya Mas. Betul. Tapi ya enggak apa-apa, namanya juga sudah cinta ya, mau gimana lagi. Iya. Sampai saya itu pilihan keduanya tidak saya isi sama pilihan ketiganya. Tapi pas ngumpulin lembar itu sama penjaganya ini harus diisi. Sudah saya isi asal aja. Saya udah yakin karena saya yakin passionnya di situ sama skill UMPTN saya kayaknya juga cuman mampu sastra Jawa ya sudah. SMA-nya dulu? SMA negeri SMA 10 di Jogja ya. Akhirnya tetap balik lagi ke musik dari kuliah, tapi memang backgroundnya tradisi memang sudah terlalu kental, tapi kontaminasi budaya populis ya namanya anak muda atau pengen mencoba apa-apa. Sampai pada akhirnya menemukan formula ini ketika ketemu dengan lingkungan yang tepat. Saya adalah salah satu muridnya almarhum Pak Jaduk untuk musik-musik tradisi baru. Jadi musik-musik
trajektori antara modern dan tradisi. Nah itu saya banyak belajar dari sana, mulai dari keroncong modern etnik, Qua Ethnica, ada band modern ketemu dengan gamelan. Mau tidak mau itu yang membentuk. Akhirnya kemudian sampai sekarang terus apa ya, genre musiknya kalau sekarang dibilang jazz itu juga enggak. Saya lebih suka ngomongnya kalau saya ini dengan produk saya Mantra Tradisi, saya ini membawakan musik mocopat sekarang ini. Mocopat. Iya. Dan ketika pandemi berlangsung, Mas Paksi ini sempat viral videonya karena menembang. Itu saya jujur aja kaget loh. Mas Paksi bisa nembang ini. Nah, ada 2 orang yang nembang ya di saat pandemi itu. Yang satu lagi Mas Bambang Paningron. Itu juga saya kaget. Luar biasa ini Mas Bambang Paningron. Loh kok kemudian ada Mas Paksi nembang juga. Wah. Saya sama Mas Bambang ini beberapa tahun yang lalu justru kami berforum kecil untuk mendirikan mocopatan. Maksudnya setiap malam Selasa. Gitu. Di rumahnya Mas Bambang ada ya, kalau mocopat kan memang juga peminatnya memang tidak banyak ya. Ada 4-5 orang yang kami berusaha menembang lagi. Waduh. Ya mungkin seperti kajian-kajian kalau teman-teman mungkin terus tadarusan bersama. Nah kami menghadap teks, menembangkan lagi. Ya tidak ada apa-apa, cuman ya kita lakukan ini yuk gitu ya. Saya tidak bisa nembang tapi sangat menikmati tembang itu. Enggak apa-apa, nanti biasanya lama-lama terus belajar dan suka. Awalnya kan karena gini, almarhum Pak Damarjati Supajar itu kalau mengajar beliau menyelipkan tembangan-tembangan yang sangat kontekstual dengan apa yang beliau ajarkan. Menarik dan sekali. Memang harus ditembangkan, nggak bisa hanya dilafalkan begitu saja. Iya. Nah, ya itulah terus akhirnya saya alhamdulillah kembali lagi ke dunia mocopat, ke dunia tradisi lagi. Maksudnya terus sama Tuhan diberikan jalan, ya sudah kamu tuh nggak usah ke barat-barat lah, ke sini aja. Ya sudah. Berarti balik lagi ke dasar-dasar kesenian saya dulu waktu SD ya, berkaitan dengan gamelan, berkaitan dengan mocopat. Dan Mas Paksi Raras ini salah satu penulis mojo di rubrik rerasan bahasa Jawa. Dan saya juga kaget, ini bahasa Jawanya bener. Jadi cara menuliskannya itu benar gitu. Bahkan dengan editornya nggak berani. Saya bilang kalau kamu berani ngedit punya Mas Paksi ya bisa keliru loh itu. Karena sebetulnya yang ditulis Mas Paksi ini yang benar. Itu kan mungkin otomatis ya. Mungkin Mas Pudut lulusan pesantren berarti pelajaran atau bahasa Arabnya harus benar. Itu kan seperti sebuah hal yang memang tidak bisa dipungkiri kan ya. Saya lulusan sastra Jawa ya mau nggak mau ya harus benar bahasa Jawanya. Jadi dan tidak ada kesengajaan, itu mungkin kalau teman-teman lulusan pesantren ngajinya bener. Nah kami ini ya memang wajib kalau ngomong sama kalau nulis bahasa Jawa ya diwajibkan benar begitu. Karena gagrak anyar penulisan bahasa Jawa ini kan nggak sembarang orang menguasai. Orang masih bisa mungkin menuliskan dalam bahasa Jawa. Iya, tapi betul sekali. Cara dan teknis penulisannya itu banyak yang keliru gitu. Itu yang sebenarnya jadi tantangan di sastra Jawa. Saya sebenarnya sangat tertarik dari awal mojok bikin rerasan. Hampir bersamaan waktunya dengan teman-teman saya dan teman-teman mendirikan Jawacana pada saat itu. Tabloid khusus bahasa Jawa. Di situ mungkin kita bisa mengeluh bersama ya bahwa penulis bahasa Jawa memang susah dicari. Kalau jadi di sastra Jawa versi non-verbal, versi tulisan itu memang tantangannya di situ, karena kita memang bahasa Jawa masih jadi bahasa yang paling banyak penuturnya di Indonesia. Ya. Bahkan di dunia. Nah, tapi dalam versi tertulisnya memang tantangannya ada di situ. Saya nggak ngerti kenapa, atau memang kita zaman atau mediumnya sudah beralih dari situ. Nah itu ketika kami mencari kontributor, mencari penulis berbahasa Jawa, kita menghadapi kelangkaan. Betul. Di Mojok juga menghadapi seperti iya. Sehingga kadang-kadang Mas Bonari Nabonenar yang sudah senior harus turun tangan. Betul. Saya minta. Begitu juga kasusnya di Tabloid Jawacana. Akhirnya pengisinya ya balik lagi ke situ lagi. Nah, ini nggak ngerti proses kaderisasi atau pembibitan itu harus dimulai dari mana, kita juga susah. Karena memang ya kalau mungkin usia saya terus saya pengen mengubah dunia dengan tulisan bahasa Jawa lagi, mungkin sudah semangatnya sudah nggak sampai ke situ lagi. Dulu mungkin tapi terus
gimana ya, bikin penulis kan sekarang medium untuk menulis banyak sekali nih, blog yang mulai gratisan, blog liar maupun blog yang berbayar, tapi yang punya porsi ke bahasa Jawa itu memang susah sekali. Profesor, balik lagi ke almarhum Profesor Damarjati Fajar itu bilang bahasa Jawa itu basa kang mawa rasa. Jadi bukan sekedar bahasa itu sendiri, tapi ada perasaan terdalam yang hanya bisa diekspresikan dengan bahasa Jawa. Tentu saja bagi orang Jawa. Iya, betul. Mungkin termasuk juga. Yang saya renungkan yang luar biasa dari almarhum adalah ketika beliau ngomong soal mocopat, bicara soal mocopat, bicara soal karawitan, yaitu mengendapkan perasaan dan emosi gitu. Itu luar biasa ya. Jadi bukan semata menyanyi bagi orang Jawa ini ya. Bukan hanya semata nembang, bukan hanya semata bermain musik, tapi ada yang sedang diendapkan di situ. Iya, betul. Secara teknis saya berani membenarkan itu. Teknis memainkan gamelan ataupun teknis kita mengolah bahasa Jawa memang struktur atau hierarki di dalam bahasa Jawa, ngoko, kromo, madya, kromo, inggil itu mau tidak mau akan membentuk tingkatan berpikir kita. Di bahasa lain memang misalnya bahasa Indonesia ya memang saya ngomong bahasa Indonesia sama Mas Putut aja flat aja enggak apa-apa, datar aja enggak apa-apa. Di situ kalau kita ngomong bahasa Jawa ketika membahasakan orang yang lebih tua dengan kromo inggil itu mau enggak mau di situ ada rasa, sopan santun, tata krama yang terlibat dalam susunan kalimat kita gitu. Betul. Begitu juga dengan gamelan. Kebetulan saya juga pelaku musik. Jadi memang pelaku musik barat dan pelaku musik gamelan. Jadi memang tahu hitung-hitungan matematis kita di musik barat tidak bakal bisa masuk ke gamelan. Hitungan 1 sampai 8 di mana titiknya rigid, jaraknya 1 detik tidak akan bisa diaplikasikan dalam gamelan ternyata. Yang menarik lagi ketika belum lama ini saya berproses kesenian dengan Sujiwo Tejo. Beliau itu memang orang yang sangat luar biasa kecuali di aspek tulisan dan juga keaktoran ya. Di dunia musik Jawa memang bener-bener mumpuni ternyata. Tak pikir mengiso nesu-nesu karo ndobos karo tweet. Tapi ternyata pendalamannya di musik itu luar biasa. Iya. Di lagu-lagunya Sujiwo Tejo, saya juga baru ngobrol kemarin baru tahu beliau ini kan jebolan matematika juga kuliahnya walaupun tidak selesai. Tapi beliau berhasil mendekonstruksi dengan bekal matematikanya itu hitung-hitungan musik Jawa sehingga itu tidak lazim. Ketika gamelan itu dimainkan oleh orang barat kalau kamu tidak bisa bermain secara Jawa tidak jadi. Beliau itu ketika mulai madeg gitu mendeklarasikan diri sebagai dalang itu saya sudah langsung berpikir ini orang memang pasti bisa semuanya. Luar biasa sekali ternyata. Ternyata luar biasa. Di balik cengengesannya. Iya, betul sekali. Karena begitu madeg dalang orang sudah harus tahu soal karawitan, tahu soal dramaturgi. Tahu soal bahkan seni rupa. Iya, harus betul tahu sekali. Gitu. Tentang tatahan wayang misalnya, atau geber yang mana atau gunungan yang mana. Betul. Nah, itu uniknya tadi balik lagi ke cara kita mukul gong saja. Kalau disamakan dengan simbal di dalam drum itu pasti akan berbeda, tidak bisa dihitung. Kalau di Jawa ngomongnya banyak yang ngomong itu adalah ngeng. Kamu nggak bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gong gitu nggak bisa. Tunggu yang lain berhenti atau tunggu temanmu itu naruh tabuhnya dulu baru gongmu jalan. Kapan itu? Nggak bisa dihitung. Hanya lewat perasaan. Ditunggunya gimana ya berlatih. Kalau memainkan musik orkestrasi gamelan dengan partitur barat atau dengan metronom, Anda pasti kacau. Berbunyi tapi tidak ada rasanya. Nggak tahu itu mungkin jadi keunggulan salah satu keunggulan musik karawitan atau memang itu sebuah ranah yang belum dianalisa lebih lanjut ya secara matematis ya saya juga nggak ngerti. Memang sependek pembacaan saya belum pernah ada yang sampai ngitung ngeng itu kapan. Ngeng sendiri itu juga sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ngeng ya. Ketika main kenong kamu harus matet atau menghentikan kenongmu itu kapan itu juga
Iya. Loh kok telat ya? Kalau bule pasti loh itu kok telat, harusnya bareng itu sama saronnya. Nggak bisa, ini harus sepersekian detik setelahnya. Nah itu kapan ya? Itu ngengnya itu ya, itu yang masih mungkin kajiannya belum banyak sampai ke ngeng itu. Bagaimana secara struktur musiknya kok bisa nelat atau bisa lebih dulu. Lebih dulu. Itu salah satu keunikan ya. Harmonisasinya unik gitu ya. Luar biasa. Bahkan menghitung resonansi. Nah, itu kapan dipegang gitu. iya, kapan dipegang. Kan setelah dipukul ada yang dipegang gitu. Terus yang kalau pas lagi atraksi itu yang luar biasa, terus biasanya orang berhadapan-hadapan, main dan itu dia. Waduh, itu gimana Itu cara? dia. Apalagi sudah sampai imbal-imbalan yang Imbal-imbalan ya istilahnya. ya kayak kalau yang paling populer mungkin kita melihat di gamelan Bali ya. Ya. Sudah nggak ngeliatin lawan, sudah kayak dialog. Betul. Udah kita bermain aja itu nggak dilihat nggak apa-apa, udah imbalan udah jalan. Itu basicnya tuh dari nggak bisa ngitung. Nah, saya nggak ngerti di ilmu karawitan isi apakah ngajari ngeng itu sampai ke sesuatu yang bisa dihitung atau enggak ya. Tapi sejauh pengamatan teman-teman karawitan memang hal itu ya dari pengalaman. Dari Kamu pengalaman, main-main dari aja. berlatih, Nah, dari jam terbangnya. Gitu. Itu keunikan di tembang mocopat juga seperti itu. Nah, mau copat nih Mas. Sama aja itu. Kalau ya kebetulan kita sama-sama penulis lah. Saya ini apa penulis pocokan situ kan sudah maestro ditulis saya itu kan. Kalau kita ini memang oke lah mengagung-agungkan sastra barat ya. Iya. Tapi menulis seperti orang-orang pendahulu kita membuat satu kitab gitu ya. Iya. Dengan cara penulisan yang di dalamnya tembang itu luar biasa sulit. Bayangkan ya ini teman-teman yang nggak tahu ya. Tembang itu ada aturannya. Iya, betul. Kita mau misalnya menulis tentang tema X dibikin satu kitab gitu ya, satu buku tersendiri. Terus kita pilih misalnya pakai Dandang Gulo. Iya. Dandang Gulo ada aturannya Mas. Ada aturannya. Ada aturannya. Jadi per paragraf di dalam di dalam penulisannya itu pertaruhannya bukan hanya konten tapi juga secara teknis ini bener nggak? Sampai ke suku kata. Sampai Sampai sekecil suku kata. Pemilihan fonem terakhir itu akan berpengaruh. Podo guru lagu, guru wilangan, guru gotro itu berpengaruh sekali. Nah, ini salah satu kompleksitas bentuk klasik puisi di Nusantara sebenarnya yang kalau di Melayu kita tahu ada gurindam, bener. Memang tapi tidak sekompleks ini. Mocopat. Sekompleks mocopat. Kalau mungkin teman-teman atau pendengar dan juga pemirsa mungkin yang paling populer apa ya tembang mocopat yang jadi kitab Centini. Kita banyak sekali terjemahan atau alih aksara ke bahasa Indonesia. Bahkan sudah diprosakan. Ya, sudah jadi prosa. Tapi bentuk aslinya itu masing-masing paragrafnya berbentuk puisi. Berbentuk puisi dengan kompleksitas aturan yang memang sudah baku dan konsisten tidak pernah dilanggar sama si penulis itu dari awal sampai akhir. Dan itu tebal sekali, ada 12 jilid. 12 jilid. Ketika kita memprosakan sesuatu relatif lebih mudah ya, atau mempuisikan sesuatu misalnya mempuisikan tentang apa ini? Gejala pandemi. Mungkin mudah, tapi gejala pandemi di dalam satu kalimat itu belakangnya kamu harus akhirannya suku katanya berjumlah 8. Harus 8 berikutnya harus 12 akhirannya A. Benar. Nah, itu luar biasa. Itu yang baru kita ketahui ya, tapi semacam pujangga yang termasyur seperti Ronggo Warsito menyelipkan lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan dan juga keunikan-keunikan mocopat misalnya dalam Sasmito Tembang. Kita nggak sembarang nulis tembang dalam sebuah tema tulisan yang kita pilih misalnya tentang Babat Diponegoro. Adegan romantis sama adegan perang ini tembangnya berbeda sesuai dengan watak dan karakter tembangnya. Kalau perang ya misalnya Durmo. Kalau misalnya percintaan atau romantisme kamu milihnya Kinanti atau Asmarondono. Itu dengan kompleksitas metrum atau aturan yang berbeda juga loh. Betul. Jumlah kalimat, jumlah suku katanya berbeda lagi. Ronggo Warsito bahkan sampai menyelipkan beberapa sandi-sandi dalam mocopat tulisannya. Termasuk beliau memperkirakan kapan meninggal dunia. Di dalam tembangnya itu. Pseudonim atau nama samarannya disertakan di situ. Betul. Di dalam akhiran sebuah suku kata ini kok bisa kayak gini ya, bikin tembangnya aja susah.
Apalagi sempet-sempetnya ada ramalan, ada pasemon atau penanda-penanda di dalamnya yang disertakan dan memang disembunyikan, itu juga wah luar biasa sekali. Kita boleh berbangga lah, itu salah satu kekayaan. Kompleksitas itu mungkin jadi kekayaan sastra kita loh ya. Betul. Dan enggak kalah dengan apa yang disebut masterpiece dari dunia barat. Karena bayangkan saja ya, saya misalnya mencoba menulis satu tembang saja belum tentu bisa, apalagi menulis satu kisah gitu ya, yang kemudian harus ditulis dengan pakem tembang-tembang itu. Rasa-rasanya. Iya. Mocopat memang peninggalan terakhir ya dari bentuk puisi yang masih teratur ya. Memang ke belakang kita terus ada kidung, kemudian ada kakawin, memang lebih kompleks lagi memang. Oh, kakawin lebih kompleks ya. Kakawin itu juga memakai metrum juga. Jadi kalau di periodisasi atau secara gampangnya dibagi 3 periodisasi sastra Jawa itu kan sastra Jawa baru, mocopat, geguritan. Yang masih mempunyai bentuk kompleks metrumnya atau aturannya itu mocopat. Betul. Ke belakang lagi di bahasa Jawa pertengahan ada kidung. Dengan aturan-aturan guru lagu dan guwilangan juga. Lebih kompleks nggak? Lebih kompleks lagi. Yang paling belakang, yang paling kompleks adalah kakawin, di mana itu harus menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang sampai hari ini tidak terdeteksi bagaimana itu pengucapannya karena memang tidak ada buktinya. Tinggal ada sisa tertulisnya. Nah itu bahkan metrumnya atau genre-genre tembangnya lebih banyak lagi daripada mocopat yang populer kita kenal. Ada kinanti, tendang gulo gitu. Mungkin Mas Paksi dan beberapa teman yang lain belum tahu, kalau saya itu mengawali karir tanda kutip sebagai sastrawan, saya menulis geguritan. Luar biasa. Jadi karena bacaan saya sejak kecil tuh Joyoboyo dan penyebar semangat, saya SMP itu mulai mengirim geguritan. Dan dari situlah saya mulai nama saya nongol di media massa. Justru dari geguritan. Dari geguritan. Dan saya berhenti menulis geguritan tuh SMA kelas 3 ketika mulai pindah. Sudah lulus mulai mau pindah ke sini. Berarti mungkin membutuhkan hidayah lagi supaya Mas Putut balik lagi ke geguritan. Dan saya makanya masih sangat bisa menikmati tembang. Dan menurut saya itu misalnya membaca karya-karya sastra yang realis gitu. Saya itu lebih bisa mengena kalau yang menulis itu orang Jawa dan berbahasa Jawa. Jadi misalnya Pak Suparto Broto gitu. Kalau beliau menulis juga dalam 2 bahasa. Saya itu kalau membaca karya beliau di dalam bahasa Jawa itu jauh lebih mengena. Dan itu tersambung dengan masa lalu saya gitu. Kalau karya-karyanya realis ya. Ya. Sampai hari ini terus jadi pertanyaan juga dan jadi PR kita, bagaimana ya upaya-upaya kita kalau menghidupkan lagi kok terlalu romantis ya mungkin ya. Betul. Atau mengangkat lagi ya mungkin seperti Rerasan, seperti Jawa Cana, seperti cara kita Mas Putut juga sering nge-tweet pakai bahasa Jawa akhir-akhir ini. Wah ini mungkin itu upaya terselubung. Saya nggak ngerti. Wah followers ini saya nggak gas ora reaksinya atau engagementnya. Saya menerbitkan 2 buku yang tidak mau diedit dan sebagiannya menggunakan bahasa Jawa. Dan salah satunya bestseller, Para Bajingan yang Menyenangkan itu. 40% pakai bahasa Jawa. Dan saya nggak mau diedit, hanya dikasih di lampiran itu ada terjemahan bebasnya. Karena ada kata-kata, kalimat-kalimat di situ yang sudah pernah dicoba oleh editor gitu untuk diterjemahkan nggak bisa. Itu saja 40% bestseller. Mungkin kalau 100% bisa jadi masterpiece loh. Dan uniknya Mas, kan saya baca review-reviewnya itu orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Aceh pada membaca itu dan mereka mengaku bahwa nggak bisa memahami bahasa Jawanya, tapi bisa menangkap nuansanya. Tak pikir ini yang selalu juga saya utarakan atau saya dengung-dengungkan ke teman-teman, Mbok dikasih terjemahan bahasa Indonesia, karyanya Mantra Tradisi Mocopat dikasih terjemahan bahasa Indonesia, atau di Jawa Cana ada nggak alih bahasanya? Lah yo ngapain harus dialih bahasa? Kita harus menunjukkan kedaulatan lah kan bahasa itulah. Kamu aja dengerin drakor mau susah payah. Benar. Ngundang Lebah Ganteng untuk menerjemahkan. Kan ada effort duit untuk meng-hire Lebah Ganteng misalnya gitu loh. Kenapa di bahasa Jawa tidak? Dan harus dibiasakan. Kalau saya begini, misalnya karena saya peneliti juga misalnya ya.
kalau saya lagi ke Sulawesi harus ngobrol dan mereka kadang-kadang kan bicara dalam bahasa lokal. Itu ya saya dengar. Oke. Tugas saya adalah mencari tahu apa yang mereka omongkan gitu. Jadi tidak memaksa mereka untuk ngomong dengan bahasa Indonesia karena ada banyak hal yang akan hilang di situ. Betul sekali. Dan saya kira cara mengapresiasi karya juga begitu. Jadi jangan paksa kreatornya untuk menyesuaikan diri dengan pilihan bahasa yang kita pahami. Tapi kita yang mencari tahu tuh sebetulnya apa maksud mereka. Gitu. Iya. Sebenarnya gejala ini sudah terwakili ya dengan boomnya dangdut basa Jawa. Nah, ini saya sebenarnya senang sekali. Almarhum Didi Kempot beserta pasukannya, Guyon Waton, Denny Caknan, dan lain sebagainya. Akhirnya kan bahasa Jawa terekspor kemana-mana kemarin. Betul. Orang Sunda mau nggak mau juga ngerti lagunya Lost Doll. Orang Kalimantan pun menyanyikan Banyulangit ya nggak apa-apa. Seperti kalau kita menyanyikan Imagine-nya John Lennon, toh sebenarnya kan kalau kita mau berpikir terbuka ya sama aja toh. Betul. Kita mendengarkan Nisa Sabian juga sama toh, kasusnya kan seperti itu. Atau orang-orang yang menyanyi bahasa Korea. Kan bahkan kita sampai berusaha operasi plastik biar kayak orang Korea loh. Supaya bisa lebih Korea. Sekarang kan terus ternyata bisa juga ya. Banyulangit atau Bojo Anyar didengarkan orang Batak sekalipun itu ternyata enggak masalah kok. Toh saya juga bisa menikmati nyanyian berbahasa Batak yang kita bisa tetap melakukan Situmorang misalnya atau Alusiau dari Sumatera itu kan ternyata enggak masalah juga. Enggak masalah. Iya. Yang berkali-kali menjadi visi saya itu kita itu harus berdaulat dengan kedaerahan kita masing-masing. Sejak dalam bahasa. Kalau kita sudah inferior duluan ya gimana? Kalau kata Cak Nun itu saya setuju. Itu Indonesia itu ibarat gado-gado. Indonesianya sendiri tuh nggak jelas. Tapi lontongnya itu Madura, sambal kacangnya itu Jawa mungkin, terus sayur kolnya itu Sunda. Nah itu yang harus ada dan berkualitas. Sehingga keindonesiaan itu menjadi begitu kuat. Karena gado-gado itu sendiri tidak bisa jelas ditunjuk yang mana. Gitu loh. Menarik sekali. Itu saya ini memang jenius ya Cak Nut. Oke, sekarang kita ngomong ke soal FKY. Ya, monggo. Gimana ceritanya ditunjuk jadi direktur dulu? Selama 30 tahun pelaksanaan FKY. Sudah 30 tahun ya? Sudah 30 tahun. FKY menjadi salah satu festival tertua dan terkonsisten. Tapi ada yang lebih tua, Sekaten. Di Jogja. Festival tahunan juga. Iya, betul. FKY salah satu festival tua dan konsisten di Jogja. Sudah 30 tahun pelaksanaan sampai tahun 2018. Ketuanya selalu dipilih atau selalu berdasarkan kesepakatan teman-teman seniman atau forum aja. Saya ini satu-satunya ketua yang melalui proses seleksi resmi kemarin. Oh gitu. Karena ada wacana perubahan Festival Kesenian Yogyakarta menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Transformasi nomenklatur pemerintah itu antara kesenian dan kebudayaan akhirnya mengubah konsep juga. Tapi namanya sekarang masih Festival Kesenian. Festival Kebudayaan sekarang Yogyakarta. Dari 2019 dari era saya tahun lalu sudah berubah seperti itu. Ya? Itu digunakan juga oleh para pemangku kepentingan atau pemangku hajat di FKY untuk mencoba mengubah juga sistem pemilihan ketua. Akhirnya di tahun 2019 itu ada pemilihan ketua resmi melalui proses administrasi, melalui presentasi, melalui macam-macam dan lain sebagainya. Karena memang FKY ini kan festival yang unik ya, karena memang tradisinya sudah terlalu kental dan handar beni atau sense of belongingnya itu milik semua orang sentimental, baik pelaku seni, baik warga atau apa. Sempat terjadi wacana, kok ketuanya FKY kok tidak pernah terbuka ya pemilihannya. Ini FKY ini jangan-jangan festival kekancan Yogyakarta. Timnya dari koncone, ketuanya terus dilemparkan ke koncone, akhirnya pemerintah dan juga teman-teman
seniman dan budayaan, ya udah kita bikin seleksi resmi. Nah, 2019 itu momentum pertama di FK itu akhirnya seleksi resmi, ada 15 kandidat yang ditunjuk dan juga dibuka ke umum, siapapun yang ingin apply atau mendaftar itu silakan begitu. Nah, saya mendaftarkan diri sesuai penunjukan dinas. Kamu mau nggak kalau misalnya mencoba untuk bikin presentasi konsep dan lain sebagainya? Akhirnya saya mendaftar bersama tim. Oh itu berarti tim sudah ada ya? Boleh jadi bisa membawa tim atau perseorangan. Akhirnya terus setelah melalui proses seleksi, administrasi, presentasi dan lain sebagainya, alhamdulillah yang dapat amanah saya. Nah, amanahnya itu memang terus jadi lumayan PR-nya jadi lumayan berat karena harus mengubah kesenian ke jangkauan yang lebih luas lagi. Jangkauan lebih luas berdasarkan undang-undang yang sudah dibikin pemerintah. Misalnya dari undang-undang kan sudah jelas nih, acuan kebudayaan adalah 1-7 poinnya misalnya gitu. Ada ritual, ada pakaian adat, ada itu kuliner. Detail ya? Detail sekali. Memang Perdais mengatur itu. Kalau dulunya di kesenian kita klasifikasinya itu hanya seni tari, teater, kemudian musik atau macam-macam. Nah, di FKY kebudayaan ini akhirnya jangkauannya lebih luas. Nah, itu jadi tugas kami kemarin. Wah, ini gimana ya? Menghadirkan kebudayaan dalam keriuhan festival itu seperti apa. Nah, akhirnya salah satu strategi kami kemarin, kami tidak mungkin menghilangkan tradisi FKY yang sudah sangat hype atau sudah sangat festif, keramaian setiap malam ada pertunjukan. Betul. Unsur-unsur kebudayaan itu kita installkan ke dalam. Misalnya di dalam pertunjukan ketoprak tidak hanya menyajikan pengadegan atau lakon ketoprak saja, tapi ada aspek ritualnya di situ ada. Dalam wayang kulit juga kita berbicara apa, jadilannya juga kita tonjolkan ke aspek tentang mitologi atau apanya. Nah, itu berusaha. Di tahun 2020 ini tantangannya kok ya ada lagi. Sebentar, sebelum masuk ke 2020, 2019 itu sukses berat kan itu? Kalau dibilang sukses, alhamdulillah karena indikator sukses itu kan macam-macam ya. Kalau dari pemerintah dan wartawan kan berapa rupiah keterlibatan warga yang mendapatkan lahan parkir di FKY. Tapi dari para seniman saya ini, termasuk saya, wah ini sukses berat 2019 itu. Apa rumusnya Mas Paksi? Karena nggak mudah loh. Jogja itu banyak seniman, tentu saja banyak suara, banyak kepentingan. Iya, betul sekali. Harus mengakomodasi banyak pihak gitu. Nah, mengakomodasi banyak kawan-kawan itu kan yang berat tuh sebetulnya. Itu sepertinya di bidang keseni dan budaya manapun ada ya. Ada dinamika seperti ada, ya. Kemarin salah satu kiat kami untuk menghadirkan kebudayaan yang paling kentara ke masyarakat daripada saya harus presentasi kebudayaan adalah bla 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 bla. Kami memakai strategi yang simpel sebenarnya, menghadirkan fenomena visual aksara Jawa dalam media publikasi kami. Ketika umbul-umbul kami, ketika banner kami isinya aksara Jawa, mau tidak mau sudah langsung identik dengan kebudayaan Jawa. Memang ada beberapa pihak, loh FKY kok abot banget iki dadi Jawa. Lah kenapa tidak? Saya juga alasannya ya kenapa tidak? Kita hidup di sini ya, kalau keterwakilan dari adat tradisi atau kebudayaan tradisi ini baru terwakili dari fenomena visual di Core ID atau divisi Markom kami di publikasi di baliho. Ya kenapa tidak? Itu sudah jadi colongan ternyata. Oh Mambu Jawa, ketuanya memang punya latar belakang di Jawa. Kebetulan saya juga berpikirnya mudah saja. Bagasi pengetahuan saya sebagai ketua yang paling dekat kan sastra Jawa. Di mana itu menjadi salah satu unsur kebudayaan yang diakui di dalam Perdais itu tadi. Nah kenapa tidak ini dulu yang saya tonjolkan daripada saya jauh-jauh melompat ke tari atau ke ritual atau apa. Ini aja dululah yang paling yang bagasi saya sudah langsung gampang diambil gitu loh. Sama teman-teman di divisi Markom, teman-teman yang bikin Core ID kami itu diterjemahkan jadi fenomena visual. Akhirnya terus di jalan-jalan muncullah aksara Jawa di mana-mana, di Malioboro aksara Jawa di mana-mana jadikan tempat foto-foto oleh para netizen. Betul. Itu sudah nyolong petek duluan. Maksudnya terus apa nyolong mencuri start. Ya, mencuri start. Oh, kebudayaan terwakili dengan fenomena visual ini. Yang kami tonjolkan di
yang kami highlight di sosial media kami justru jadilan. Jadilannya bukan tariannya tapi adegan kesurupan, adegan bikin sajennya. Nah, strategi-strategi sosial media itu yang memang kami kelola dengan serius kemarin sampai melibatkan hampir 15 orang untuk divisi Markom saja. Khusus Markom. Mulai dari desainer sampai ke admin. Adminnya aja satu-satu, admin Instagram sendiri, Twitter sendiri, YouTube sendiri, Facebook sendiri, karena memang ini teras kita, ini tampak muka kita ini. Nah, akhirnya memang kita bombardir fenomena visual yang berkaitan dengan kebudayaan itu. Alhamdulillah kalau masyarakat bisa menerima dan identik dengan kebudayaan. Nah, itu alhamdulillah sekali. Maaf, itu ditunjuknya durasi 5 tahun atau 4 tahun ya? Untuk durasi ketua, direktur ya istilahnya. Direktur memang sebenarnya tidak ada acuan, tapi tradisi yang sudah ada biasanya setelah 2 tahun itu kemudian berganti ketua. Mungkin ini bisa jadi acuan saya untuk tahun depan untuk merotasi atau bahkan justru karena tradisinya dari tahun 88 kan gitu, ketua 2 tahun. Ya. Mas Ari Wulu itu berarti 2 tahun ya? 2 tahun juga. 2 tahun berganti. Tapi timnya posisi, timnya tetap supaya tetap solid gitu ya. Ya, karena memang untuk nggak gampang soalnya kan. Untuk berganti tim memang luar biasa. Luar biasa. Kebayang sih. Alex Ferguson berganti ke David Moyes aja masalahnya sampai tahun ini ya. Masalahnya saya sebagai GGMU kan merasakan keresahan itu juga. Nah, AS Roma juga. Wah, kalau itu sudah sulit diobrolin. Berganti tim, berganti struktur itu memang susah sekali, jadi memang. Oke. Nah, begitu 2020 ada pandemi. Ada tantangan lagi. Ada tantangan yang spesifik. Nggak tahu, mungkin itu rezeki saya ya. Tahun lalu tantangannya mengubah FKY kesenian menjadi kebudayaan. Tantangannya tahun ini menjadi FKY yang sangat kompromistis dengan gejala kebudayaan. Saya lebih birokratis ngomongnya kayak gitu. Gejala kebudayaan kita di tahun ini akhirnya berubah sama sekali. Bentuk seni pertunjukan, bentuk penyajian kebudayaan mau nggak mau harus menyikapi situasi pandemi ini. Hampir tidak jadi dilaksanakan. Hampir tidak jadi karena memang proses kerja FKY kan biasanya kami mulai dari Januari memang. Dan FKY selalu terselenggara di bulan Juni atau Juli. Sesuai hari libur anak sekolah agar harapannya bisa menggrab wisatawan atau macam-macam. Dan biasanya hampir bersamaan dengan Sekaten ya? Iya, betul sekali. Nah, sampai bulan Februari kami masih tetap kerja kuratorial dan lain sebagainya. Akhirnya bulan Maret sampai bulan Mei. Artinya kuratorial itu sempat dalam proses sebelum ada pandemi ya? Kami sudah punya skema atau rencana FKY reguler. Kami menyebut FKY seperti biasanya. Sudah menyiapkan tempat, sudah memilih sampai ke bentuk bahkan loh. Bentuk dan berapa hari. Kami sudah membunderi tanggalan FKY akan terselenggara 1 Juli 2020. Akhirnya bulan Maret sampai bulan Juni tidak ada keputusan sama sekali karena kami sama-sama tidak bisa berinisiatif, harus menyesuaikan dengan pemerintah, menyesuaikan dengan kondisi seperti ini. Sudah hampir tidak jadi, ya sudah kita mundur saja. Tapi akhirnya setelah kami ngobrol saya dan tim ketua dan tim kurator, ini eman-eman kalau sampai mundur. Kan pada saat itu di bulan Juni Juli itu kan memang terus nek arep diselenggarakan mau seperti apa? Apakah kita mau menyelenggarakan selatah teman-teman lain yang menggelarnya atau mengubahnya dalam bentuk daring atau virtual? Itu kan jadi pertanyaan akhirnya. Betul. Akhirnya dari kami juga muncul juga itu perdebatannya diundur wae, dibubarke wae. Tapi tidak bisa loh, kita ini bawa fasilitas negara yang harus didistribusikan. Betul. Tidak cuma anggaran tapi ruang juga untuk seniman. Kita bawa fasilitas negara loh. Anggaran, ruang untuk bisa para seniman budayawan itu menyajikan sesuatu. Kalau dibilang, nah terus nanti kayak festival yang lain loh, kita kayak Coldplay terus tiba-tiba live Instagram atau live YouTube, atau kayak festival lain yang menggelarnya di website, atau jawaban kami terus kenapa tidak? Mungkin ini gejala penyelenggaraan event yang memang harus kita jawab. Ya sudah, mungkin memang sudah
sudah penyelenggaraan event memang mungkin sudah bertransformasi sampai ke sini gitu loh. Alih media itu mungkin keniscayaan gara-gara pandemi ini gitu loh. Akhirnya dengan semangat itu tadi, semangat kita harus mendistribusikan fasilitas negara ini, kami melobi lagi ke pemerintah. Kita harus tetap menyelenggarakan FKY karena FKY baru sekali saja absen di tahun 2006 ketika Jogja gempa. Pada saat itu memang sangat tidak memungkinkan. Tidak mungkin ya. Dan kalau memungkinkan juga rasanya nggak patut. Wagu gitu. Ya pada saat itu wagu. Ya, ya. Nah, mungkin juga pada saat itu alih media itu belum atau teknologi digital mungkin belum kita akrabi ya bagi pelaku seni dan budaya. Sekarang ada jalan keluarnya menjadi virtual, menjadi daring, menjadi digital ini kenapa tidak gitu loh. Memang sesuatu yang baru akan membutuhkan waktu ya dan keberanian untuk meresponnya. Betul. Bagi penyelenggara, bagi pelaku seni budaya dan bagi penonton. Iya. Nah, terus akhirnya ya sudah, ini salah satu upaya paling optimal yang bisa kita usahakan untuk tetap menggelar ini meskipun dengan penyesuaian ya FK yang biasanya sebulan harus mampat dalam waktu seminggu. Kemudian pawai yang biasanya melibatkan puluhan ribu orang. Iya, itu ditunggu warga Jogja. Kita tiadakan. Pasar seni FKY itu salah satu. Itu juga ditunggu. Program paling menarik, memang program paling UMKM di Jogja semua, aduh. Highlightnya FKY itu di pasar seni. Betul. UMKM menunggu, netizen menunggu untuk foto-foto. Iya. Akhirnya harus kita tiadakan karena pasar seni itu memang salah satu peristiwa yang memang paling potensial mengerumunkan penonton. Kita nggak mau mengambil konsekuensi ke situ, gitu loh. Terus nggak apa-apa. Dibuka aja enggak Buka apa-apa. aja. Terus akhirnya pengalih mediaan ini yang coba kita terapkan. Ya sudah, enggak apa-apa menjadi FKY di website, enggak apa-apa. Ya pasti banyak pro kontra biasa. Dinamika kesenian di kota sekecil Jogja ini kan serius ini toh. Iya. Tapi itu enggak ada masalah. Jogja itu kalau enggak ada yang dirasani, malah bukan Jogja gitu. Tapi justru, kan dinamis gitu. Itu justru yang jadi pertanyaan kami loh. Jangan-jangan Jogja ini butuh kompetisi, butuh pertikaian ya? Memang apakah kita ini butuh pertikaian ya untuk bisa memotivasi kita untuk lebih baik daripada kompetitor kita? Siapa tahu gitu. Akhirnya terus beberapa teman-teman festival juga, penyelenggara festival kayak Arjok, Sumunar, kemudian Prambanan Jazz, Ngayuk Jazz pun bahkan akhirnya juga kami menyepakati untuk alih media ini salah satu jalan terbaik yang paling optimal di tahun ini. Jadi alih-alih kita berhenti atau menunggu wabah ini selesai yang tidak tahu kapan, tidak bisa, kita ini bawa tanggung jawab. Yaitu tadi kalau FKI bawa fasilitas negara yang harus kita distribusikan. Ya. Seniman yang kaya, yang masih punya tabungan bisa saja atau mempunyai skema investasi yang sudah dipikirkan sampai ke reksadana dan lain sebagainya. Bisa saja tahun 2025 baru pentas lagi tetap nggak miskin. Tapi teman-teman pemain keroncong, penabuh gamelan, penabuh gong tadi, yang ngertinya ya aku kerja nih setelah nabuh ya dapat amplop itu bagaimana? Itu kan juga harus kita pikirkan toh. Akhirnya itulah salah satu landasan kami untuk tetap nekat menyelenggarakan FKY dengan adaptasi ini. Dengan adaptasi, artinya tetap ada hal atau sesuatu yang didistribusikan karena itu hak mereka. Iya, ya. Betul sekali. Tapi kemudian show-nya itu ada lewat daring gitu. Tapi proses-proses offline-nya tetap berjalan. Tetap berjalan, meskipun terus akhirnya ya yang paling kentara terus ketidakhadiran penonton. Ketidakhadiran penonton. Terus Kak, saya sih juga akhirnya juga tutup kuping aja. Wah, ini apik apa elek? Wah, apik apa elek memang masalah waktu. Betul. Sudahlah, proses alih atau proses adaptasi ini apik apa elek memang masalah waktu. Kita nyatanya juga pernah kompromi sesuatu yang lebih gila di bidang alih media. Ketika sepak bola masuk radio. Iya. Itu gimana bayangin seorang supporter di rumah aja, nggak ngerti kostumnya apa, tapi kita bisa menikmati. Pasti pada awalnya dulu ketika RRI Programa 2 nekat menyiarkan sepak bola di radio, pasti ada friksi di situ. Betul. Mungkin PSSI atau ikatan supporter atau pemain bolanya sendiri. Tapi nyatanya kita jalan juga toh. Ya. Nah, saya positive thinkingnya atau
atau berprasangka baiknya siapa tahu apa yang kita lakukan penyelenggara festival ini ke depannya justru bisa menjadi alternatif tontonan baru, bentuk baru. Nyatanya juga wayang di radio juga sampai hari ini tetap ada kok. Tetap ada. Wayang offline ada, wayang di radio juga ada penikmatnya. Bayangin perangnya ya kita bayangin Ya sendiri. udah kita bayangin aja. Malah mungkin lebih mengena. Iya, jadi kan ya ternyata kan mungkin reaksi kita yang menolak atau kontra dengan alih media itu mungkin hanya masalah waktu Ya, saja. ini ya. hanya soal waktu Ya, saja. ini cuma soal waktu. Kita agak ke dalam lagi, Mas. Tagline-nya itu Mulaniro. Mulaniro. Apa tuh Mas, bisa dijelaskan? Mulaniro itu dari tahun lalu memang sudah kami ambil dari basa Jawa kuno, artinya adalah wiwitan, awalan, pada mulanya. Dulu juga Mulaniro ya? Tahun 2019 Mulaniro, karena kami membaca pada saat itu ini adalah awalan kita mengubah FKY menjadi kebudayaan pada saat itu gitu. Oke. Akhirnya kan pembacaan teman-teman kemarin kan tidak hanya membaca kesenian tari dan lain sebagainya, kita harus membaca kebudayaan tradisi, kebudayaan populis, kebudayaan kontemporer yang ada di Jogja. Sorry, tadi apa artinya Mulaniro? Mulaniro itu kan niro itu kan artinya kan kata ganti orang ketiga. Kamu ya? Nya. Oh, Pada nya. awalnya. Oh, bukan mu ya? Ya. Pada awalnya. Ya. Pada awalnya. Nah, di tahun ini kami tetap akhirnya kemarin tetap mempertahankan Mulaniro, kami tambah angka 2 karena memang ternyata gejala kebudayaan memaksa kami mengawali lagi bentuk FKY ini, mengawali lagi bagaimana budaya itu dialih mediakan ke website. Pameran seni rupa ini kan kita mengawali semuanya, belajar kamera. Mas Putut juga kalau nggak ada pandemi mungkin nggak kenal podcast. Nggak ngerti spek mikrofon kayak gini tuh mungkin tahun lalu nggak tahu. Itu direkturnya yang tahu, saya nggak tahu. Kita harus mengawali lagi belajar tentang resolusi YouTube misalnya, yang 720 atau 4K atau itu kan kita mengawali segala sesuatunya toh. Mempelajari server, mempelajari tentang bagaimana ketika podcast atau YouTube ini dirilis jam berapa itu. Ini kita membaca, kita mengawali dari nol lagi nih. Meskipun bagasi kita tentang festival itu sudah ada di tahun lalu, tapi kan ini kan perubahan yang sangat drastis. Nah, yang soal itu akar hening di tengah bising ya? Yes, bener nggak? Bener sekali. Itu jadi itu apa tagline tuh? kami. Jadi Tagline, subtagline atau apa tuh istilahnya? Di tema seni rupa, di tema pameran itu akar hening di tengah bising. Tapi pada akhirnya kemarin kami menyebut FKY 2 ini bertemanya Mulaniro dengan tagline, subtagline-nya adalah akar hening di tengah bising. Itu juga kemarin menemukan kalimat itu sebenarnya kami mengambil filosofinya dari Topong Rame. Topong Rame itu kalau kemarin setelah kami konfirmasi ke Cak Nun, beliau mengatakan bahwa ini satu-satunya aktivitas yang cuma ada di Jawa ini. Kontemplatif di tengah keramaian atau bersemedi atau melakukan sesuatu yang tidak tampak di tengah kebisingan itu cuma ada di Jawa loh, Topong Rame itu. Bagaimana mungkin Anda di tengah Malioboro baru berbelanja tapi tetap meditasi seperti itu. Topong Rame itu ketika kita terjemahkan dalam kalimat bahasa Indonesia, kami temukan kemarin akar hening di tengah bising. Memang agak puitis. Iya, kemarin puitis juga, bukan agak puitis. Kemarin kita berguraunya seperti ini. Kenapa? Oh ini puitis banget ya. Kenapa tidak loh? Puisi itu di sepembacaan kami dan teman-teman kurator kemarin itu selalu hadir di setiap gejolak-gejolak zaman loh. Ya betul. Sependek pengetahuan kami kemarin ketika tragedi 65 muncul sastra untuk sebagai penyeimbang kegaduhan, di kemerdekaan muncul, ke belakang lagi Perang Jawa muncul puisinya Babat Diponegoro, itu kan puisi bentuk macam apa tadi. Jangan-jangan puisi ini jadi obat ya meskipun tidak tampak ya. Nah itu silahkan dijawab para kritikus atau aktivis atau sastrawan ya. Tapi kami kemarin memutuskan coba puisi ini bisa, saya nggak bisa ngeklaim ya puisi ini bisa meredakan pandemi. Wah itu wis wewenangnya Menteri Kesehatan. Kita di ranah imajiner saja. Jadi, ini disclaimer ya pemirsa kami ini ngobrolnya di ranah khayalan saja. Siapa tahu ini bisa menjadi pelipur lara loh puisi ini. Akhirnya akar hening di tengah bising ini, kami ini para panitia yang menggelar FKY yang seolah-olah senyap atau santai atau nggak kelihatan, tapi kami berusaha bergerak seperti akar.
Tidak tampak di dalam tanah, tapi tetap memberikan nyawa dan nafas pada kehidupan kebudayaan itu, meskipun lebih sedikit porsinya daripada yang tahun lalu. Misalnya ukuran angka jumlah seniman yang terlibat kan lebih sedikit. Nah, tapi jangan sampai api kebudayaan ini padam, api kreativitas ini padam. Nah, dari kata yang puitis itu kemarin kita kembangkan juga, makanya yang terlibat di FKY ini banyak sekali senimannya. Kita mengambil Linus, kita mengambil Umar Khayyam, ada Pak Butet, Cak Nun. Bahkan di pertunjukan pembukaan kemarin kita menghadirkan pembukaan kolaborasinya itu antara Kunto Aji, Landung Simatupang dan juga instalasi seni rupa dari Kenali Rangkai Pakai mengambil salah satu puisinya Pak Landung yang tahun 78 pernah menang di Festival Puisi di Jogja. Nah, kemudian ngobrolin tentang Linus, tentang penyair, tentang sastrawan, ya siapa tahu bisa jadi pelipur lara gitu loh puisi itu. Ya pokoknya bisa jadi angin segar lah untuk apa situasi yang memang serba bising ini. Tapi itu nanti yang kolaborasinya dengan antara Mas Landung dan Kunto Aji dan siapa lagi satunya lagi? Kenali Rangkai Pakai itu dari salah satu seniman perupa kontemporer. Ya, itu nanti ada videonya ya. Akan kita rilis di YouTube atau mungkin pas ini tayang sudah tayang di YouTube FKY. Karena itu mungkin sangat bukan mungkin kalau saya secara pribadi ya pasti tertarik untuk kemarin kita memaksa Kunto Aji meskipun akhirnya tidak bisa datang karena PSBB ditutup lagi. Kita memaksa Kunto Aji, beliau harus menciptakan satu lagu baru khusus untuk FKY dengan tema puisi ini. Mau. Jadi. Nah, akhirnya itu dikolaborasikan dengan Pak Landung. Pokoknya nanti disaksikan aja di YouTube-nya FKY. Di YouTube-nya FKY ya teman-temannya. Nah itu pokoknya ya sudahlah, puitis-puitis ini coba kita tampilkan lah. Siapa tahu memantik teman-teman sastrawan untuk oh iya ya terus bikin puisi lagi, terus bikin keguritan atau bikin masterpiece lagi. Siapa tahu. Terakhir Mas. Ya. Mas Paksi ya. Udah terakhir ya. Saya tuh kalau ngobrol gini sampai subuh nggak apa-apa loh. Oh iya. Sebenarnya saya sih mau saja. Tapi kan Anda sibuk sekali. Oh iya. Sama durasi ya. Kita juga harus media ini juga mempertimbangkan penonton. Nah, kemarin sebagai orang yang lahir dan tumbuh berkembang di Jogja dengan tadi itu segala hal yang sudah diceritakan, kompleksitas akar budayanya di Jogja. Di wawancara panitia FKY dengan Cak Nun itu Cak Nun pernah bilang di situ bahwa beliau itu sudah lama mengusulkan Jogja itu sebagai ibu kota kebudayaan. Menurut jenengan gimana? Saya tidak mau terjerumus ke chauvinisme saya sebagai orang Jawa ya. Oke. Akan sangat superlatif kalau saya wah Jogja ini memang kaya. Sepembacaan saya iya karena memang saya dari kecil sampai hari ini berproses. Yang saya tahu ya circle saya di situ. Entah ketika mungkin saya tinggal di Aceh, siapa tahu di sana juga mempunyai kekayaan juga. Betul. Tapi memang keberuntungan kita sebagai orang yang hidup di Jogja atau orang yang memang berproses kesenian di Jogja, memang exposure tentang kejogjaan ini memang dari dulu memang sudah bagus di Indonesia. Jadi memang ketika Cak Nun mengutarakan seperti itu, saya mengiyakan, tapi untuk mengklaim saya tidak mau terjebak ke situ tadi, Mas. Kalau dari demografis misalnya kita tahu ya, Mas Putut bukan kelahiran Jogja. Saya orang Rembang, tapi tinggal saya di Jogja lebih lama dibanding saya di kampung. Nah, saya 25 tahun sudah di Jogja. Oke, sekarang misalnya ada jarak, saya sebagai orang asli Jogja. Iya. Melihat Mas Putut dan karya-karyanya. Itu juga memberi warna untuk Yogyakarta. Betul. Nah, jadi memang kalau apa yang dikatakan Cak Nun ini ibu kota kebudayaan, dari data atau penyair atau seniman atau budayawan yang berkarya di Jogja itu iya. Cak Nun juga bukan kelahiran Jogja. Bukan, bahkan almarhum Umar Khayyam yang disebut-sebut di situ, beliau orang Ngawi kalau nggak salah. Iya, jadi memang saya setuju sekali kalau ngomongin Jogja ini terus yang kalau di Twitter kan terus banyak yang nyinyir KTP-mu mana kalau ngomongin Jogja. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Iya.
saya ini orang yang lahir ceprot, ras saya 100% Jogja. Bapak Ibu simbah saya Jogja semua. Iya. Tapi saya tidak pernah setuju kalau sudah dikotak-kotakan KTP-mu mana. Jawaban saya, kartu pamungkas saya, jawaban pamungkas saya adalah, lo yang mendirikan Jogja aja bukan orang Jogja kok KTP-nya. Panembahan Senopati kan bukan orang Jogja. Bukan orang Jogja. HP1 bukan orang Jogja, mau ngapa? Betul juga. Tapi gini loh Mas, ya, saya potong sedikit ya. Waktu saya mau memutuskan bikin KTP sendiri, aku yakin saya harus memilih Jogja. Oke. Karena saya merasa, kalau saya saya merasa di Jogja inilah saya mendapatkan banyak asupan kreativitas di mana saya merasa harus sekecil walaupun kecil saya harus ikut berkontribusi pada dinamika apapun itu di Jogja. Atau mungkin terbalik pikirnya, apa yang Mas Putut kalau kita menggaris lagi dan teman-teman dari luar yang berproses di Jogja itu justru itu memberi kontribusi yang banyak kepada Jogja. Malahan saya mikirnya kayak gitu. Ya, yang jelas Jogja sebagai tanah kreativitas itu tentu sudah sangat kosmopolit. Iya. Ya, dan itu yang sebetulnya mungkin agak membedakan dengan daerah lain. Iya, kata kunci kosmopolit ini tahun lalu memang kami baca. Jogja ini dari awal berdirinya memang sudah sangat kosmopolit. Yeah. Jadi memang kalau terus Cak Non tadi mengutarakan Jogja ini sebagai ibu kota dalam arti dan itu kosmopolitan, kekayaan seni dan budayanya orang Jogja yang bisa sampai melebar kemana-mana atau mempengaruhi mana-mana. Iya betul sekali. Umbu Landu Paranggi yang disebut-sebut juga di wawancara tersebut itu bukan orang Jogja, bahkan jauh, beliau orang Sumba. Justru menimbulkan atau membangun danau di Jogja. Betul. Untuk para penyair, para penulis pada saat itu. Pak Kayam seperti itu. Yeah. Lingkaran-lingkaran Mojok juga seperti itu kan akhirnya. Ya semoga. Ya kan sudah kelihatan. Di sini banyak sekali menjadi muaranya para mahasiswa yang blah-bloh terus akhirnya diajari nulis akhirnya bisa. Nah, kadang-kadang ada banyak teman dari luar Jogja gitu yang bertanya kenapa sih Jogja bisa seperti ini. Iya. Saya selalu bilang sebetulnya yang saya tidak pernah tahu itu sejak dulu saya datang ke Jogja itu selalu ada oase-oase kecil yang bisa kita datangi setiap saat gitu. Yang bisa membuat orang itu berdinamika dengan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Itu yang nggak pernah hilang sebetulnya dari Jogja. Jadi saya sebetulnya di wawancara itu Mas agak ada yang ganjel gitu ya. Ketika mungkin Mas Paksi yang tanya ke Cak Non apakah kenapa nggak bisa seperti dulu? Ya. Saya merasa bahwa Jogja itu tetap sampai sekarang menghadirkan banyak sekali telaga-telaga kreativitas. Seiring dengan dinamika mereka masing-masing gitu loh. Banyak sekali. Iya. Salah satunya ya mungkin apa yang Mas Puru dan kawan-kawan lakukan. Kemudian lingkaran-lingkaran atau telaga-telaga lain sebenarnya juga ya benar juga. Itulah keadaan saat ini meskipun memang bentuknya berbeda dengan generasinya. Iya, bentuknya. PSK di Malioboro pada saat itu Betul. Oke. Jadi memang ambien seninya yang mungkin tidak ambien seni dan kreativitas yang mungkin tidak kita dapatkan di kota lain. Nah, itu saya harus bertanya pada orang luar Jogja. Kalau Mas Putu tadi terus menemukan ekosistem yang menarik, ya mungkin itu jawabannya memang ambience-nya di Jogja saling berdinamika, saling berkompetisi, saling bertikai atau justru saling ingin menunjukkan keunggulan masing-masing. Mungkin itu yang makanya itu khasnya Jogja itu ngerasani. Ngerasani itu jangan dipandang sebagai hal negatif. Ini besok bisa kan jadi salah satu unsur kebudayaan Jogja itu. Nek ora dirasani itu malah tidak diakui eksistensinya. Konon salah satu filosofi orang Jawa itu begitu loh Mas. Nek ora yang paling bahaya dari orang Jawa konon, nek wis ora dianggap. Ora dianggap itu artinya kan tidak dinilai. Iya betul. Kalau masih dinilai negatif itu berarti dianggap eksis. Masih di EC itu berarti diperhatikan ya. Eksis dong, eksis. Kalau dianggap orang nah itu baru cilaka gitu kan. Jadi pemirsa, kalau Anda mau nulis atau mau bikin puisi, bikin karya masih diejek atau dibully orang, itu mungkin tanda perhatian. Tanda perhatian. Dan dari situ dinamis. Nggak ada kegiatan apapun di Jogja yang nggak dirasani, nggak dibully. Tapi setelah itu ya baik-baik saja. Iya, betul. Gitu. Atau mungkin
memang itu jadi salah satu wataknya orang Jogja ya, sesuai bentuk belangkonnya. Itu. Bendolnya di belakang. Ya. Oh karyamu apik, kalau ketemu gini Mas tulisanmu bagus. Saya ketemu orang kan Mas Putut tulisnya ngene-ngene wae. Ya mungkin itu watak kita, itu karakter kita, karakter kami orang Jogja itu ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Toh masih tetap bisa ngopi-ngopi, masih tetap bisa reriungan ya kalau itu menimbulkan atau memantik kreativitas baru, kenapa tidak? Ya itu poinnya. Pertahankan ngerasani tidak untuk membunuh karakter tapi untuk membangun karya. Nah, karena itu ngerasani itu bagian dari pengakuan eksistensi. Oke, saya kira begitu ya teman-teman ya. Sebenarnya masih bisa kita teruskan lagi, tapi beliau ini sibuk sekali. Saya harus ini belum lagi hari kedua ya Mas. Baru hari kedua. Hari kedua, semoga besok atau lusa bisa diunggah. Lusa bisa diunggah sehingga teman-teman sebelum FKY berakhir di pekan ini masih bisa menikmati wawancara saya dengan Mas Paksi Raras. Terima kasih, sampai ketemu lagi.